Kemunculan Thorabald membuat Darkrow dan Kabados tidak bisa bersantai-santai lagi dalam pekerjaannya, terlebih lagi Thorabald memindahkan kantornya di kantor kecil Darkrow sekarang. Maka mereka diminta untuk bekerja lebih giat dan dipantau langsung oleh sang direktur. Berpindah ke kantor detektif Sugi di mana mereka sedang mempelajari petunjuk dari sebuah gambar anak di atas bulan yang sedang menancapkan bendera. Mereka berteriak banzai dan bersuka cita karena seorang astronot adalah cita-cita idaman banyak orang. Mok Laki menceritakan kalau ada ilmuwan Amerika yang pernah sampai ke bulan. Tak lama Sugi kaget dengan berita di koran dan mencoba menyalakan TV. Ternyata ada pemberitaan kalau sebuah robot macan juga telah sampai ke bulan dan membuat benderanya sendiri untuk ditancapkan di bulan. Mereka yang melihat dari televisi juga kaget, Thorabald sampai ke sana tanpa melihat buku petunjuk pemecahan teka-teki. Namun tetap tidak terjadi apa-apa. Selanjutnya mereka melihat petunjuk lomba makan mie ramen pedas. Kota mengatakan kalau ia pernah mengikuti kompetisi dan kalah karena saking pedasnya ramen tersebut. Namun tak ada salahnya mencoba, para robot dan geng YST pun pergi menuju warung ramen dan mengikuti perlombaan. Di sana juga ada Darkrow, Kabados dan Saburo yang mengikuti lomba. Perlombaan pun dimulai, Kamerok langsung kepedasan begitupun Darkrow. Mulut Mok Laki tidak dirancang untuk makan mie, jadi dia memutuskan mundur. Jadi yang tertinggal hanya Kabados, Robotak dan Saburo saja. Kabados dengan santainya melahap mie dan terus menambah porsi makanannya. Sementara Saburo sudah tak sanggup dan kalah. Robotak mencoba tetap bertahan. Tak lama Thorabald yang baru pulang dari bulan mendarat di depan mereka. Thorabald melihat mereka mengikuti lomba dan mengikuti lomba itu juga. Thorabald yang seekor robot macan pun menyukai mie pedas. Aneh memang. Dia pun melahap puluhan mangkuk mie. Dengan begitu dia dinobatkan sebagai pemenang, mengalahkan Robotak dan Kabados. Namun tetap tidak terjadi apa-apa. Setelah perlombaan, mereka kembali ke kantor detektif Sugi. Mereka melihat di seberang jalan ada gedung berlogo seperti petunjuk yang ada di buku. Mereka berencana mengunjungi gedung itu. Di sisi lain Thorabald sudah mendahului mereka mendatangi gedung itu dengan bertemu dengan pimpinannya. Saat berdiskusi, Thorabald melihat Robotak dan kawan-kawan sudah mendatangi gedung itu dari CCTV. Thorabald langsung mengatakan pada sang pimpinan gedung kalau yang datang adalah kompetitor bisnisnya dan harus segera diusir. Tak lama Robotak dan kawan-kawan pun didatangi oleh anak buah si bos yang menyerang mereka. Robotak dan kawan-kawannya pun berubah dan berusaha menghentikan anak buah si bos. Dari CCTV, Thorabald melihat mereka yang melakukan perlawanan. Thorabald yang sudah menyiapkan sebuah rencana, menghubungi Darkrow dan Kabados untuk mengurung Robotak dan kawan-kawan di gedung itu. Dalam kurungan Robotak dan kawan-kawan tidak bisa pergi kemanapun, dikarenakan kurungan itu dialiri listrik. Dengan kemampuan khususnya, Mok Laki menggunakan senjatanya untuk menghancurkan kurungan besi tersebut. Mereka semua pun berhasil dan melanjutkan untuk mencari pimpinan perusahaan itu. Namun mereka malah sampai ke tempat Darkrow dan Kabados berada. Mereka terjebak dan berhasil dikurung lagi oleh Darkrow dan Kabados. Sekarang giliran Robotak yang menggunakan senjata magnetnya, dia menarik Darkrow dan Kabados ke arah sel. Darkrow dan Kabados pun kalah, keadaan berbalik, sekarang Darkrow dan Kabados lah yang dikurung oleh Robotak. Robotak dan kawan-kawan terus melanjutkan pencarian. Hingga suatu ketika mereka bertemu Thorabald. Dengan mudahnya Thorabald mendorong mereka keluar gedung dengan jebakan yang sudah dia siapkan. Lalu Thorabald meminta sang bos untuk mengenakan topi yang ada bendera logo Thorabald. Tentu saja sang bos menolak. Thorabald menjadi murka dan berubah ke wujud spesialnya. Namun di saat itu juga datang geng YST yang hendak menyelamatkan si bos. Robotak yang juga sudah kembali karena Wonder Flute yang ditiupkan oleh Kakeru. Robotak memanggil Lantul untuk menjadi armornya dan mulai bertempur kembali dengan Thorabald. Dengan menggunakan lingkaran saktinya, Thorabald tertangkap dan berubah ke wujud asal. Kakeru memberikan topi dengan logo bendera Jepang. Sang bos itu pun sangat senang. Mereka bersama terus bersorak banzai. Tak lama muncullah buku petunjuk Shubidubet untuk teka-teki selanjutnya. Mereka pun kembali ke kantor detektif Sugi untuk memecahkan teka-teki selanjutnya. Sementara Darkrow dan Kabados sedang di pinggiran lapangan melihat bocil yang sedang main bola.
Mereka sangat kesal kepada Thorabald karena posisinya di kantor sekarang sudah seperti kacungnya saja. Mereka memiliki ide dengan membuat Thorabald agar terlihat lebih feminim. Saat perjalanan, bola bocah tadi mengenai wajah Darkrow. Darkrow pun kesal dan menendang bola itu sejauh mungkin hingga masuk ke sebuah rumah tua. Para bocil mencari bolanya yang hilang, Darkrow malah memberikan petunjuk yang salah. Seketika Darkrow mendengar alunan piano di tengah hutan itu. Mereka mencoba menelusuri sumber bunyi piano tersebut. Sampailah mereka ke rumah tua tempat bola tadi terjebak. Mereka mencoba masuk dan mendapati rumah itu ada piano tua yang berbunyi sendiri. Lengkap dengan ornamen horor, seorang gadis menggunakan gaun putih muncul memainkan piano tersebut. Sang gadis melayangkan bola itu bermaksud untuk mengembalikannya. Mereka pun kabur hingga sampai ke depan kantor detektif Sugi. Mereka mencoba masuk ke dalam dan mendapati Robotak dan kawan-kawan sedang menyelesaikan teka-teki selanjutnya. Kabados dan Darkrow ikut bergabung dengan mereka karena masih kesal dengan Thorabald. Karena petunjuknya berupa tumbuhan layu, mereka mencoba ke sebuah restoran vegetarian. Mereka memakan menu yang ada di sana namun tidak ada yang menjadi selera mereka karena makanannya terkesan sudah layu atau tidak enak. Berbeda dengan Kabados dan Darkrow tidak ikut makan. Mereka membuat ritual dengan menuang bubuk emas dan silver. Lalu mereka saling menggigit tangan. Yang mereka maksud adalah protein hewani. Namun mereka masih tetap salah dengan saling menggigit satu sama lain. Di kantor detektif Sugi, mereka masih belum bisa menemukan jawaban. Hingga kota mengajak mereka untuk refreshing sejenak dengan bermain bola di lapangan. Saat bermain, bola yang ditendang oleh kota melambung hingga masuk ke tengah hutan. Mereka mencoba mencari bola itu. Di sela-sela pencarian, mereka mendengarkan denting piano. Mereka mengikuti sumber suara tersebut. Sampailah mereka ke rumah tua. Di dalam rumah, mereka melihat seorang gadis bergaun putih yang sedang memainkan piano dikala jemari menari. Nadanya merambat pelan di kesunyian rumah. Kota mendekati gadis itu dan meminta bolanya, gadis itu dengan cepat berteleportasi ke depan kota. Geng YST langsung kaget dan berlari meninggalkan rumah itu. Namun tidak dengan kota yang malah terpesona dengan sang gadis. Saking dimabuk kepayangnya, sampai di kantor detektif Sugi pun dia masih belum sadarkan diri. Tak lama detektif Sugi pun datang. Kakeru menceritakan kejadian di rumah itu hingga berdampak pada kota saat ini yang sedang linglung. Ketika diperhatikan lagi, Darkrow dan Kabados juga linglung setelah keluar dari rumah itu, hingga dia memanjat sebuah tower yang sangat tinggi. Sugi menceritakan kalau rumah tua itu dahulunya ditinggali seorang gadis yang suka menyirami bunga mawar di rumahnya. Kita sebut saja namanya Susan. Suatu ketika Susan roboh karena penyakitnya, dia pun tak sadarkan diri selama berhari-hari. Rohnya pun keluar dari tubuhnya dan mendapati bunga mawar yang selalu ia siram pun layu. Kamerok menyadari petunjuk dari buku tersebut adalah bunga mawar layu yang ada pada rumah Susan. Mereka baru sadar dengan petunjuk yang dimaksud dan mencoba untuk ke rumah itu lagi. Sementara pergerakan mereka dipantau oleh Thorabald. Thorabald yang sudah tahu tujuan mereka mencoba menyusul mereka ke rumah angker tersebut. Thorabald menyuruh anak buahnya untuk berubah dan memiliki rencana untuk menghalangi kelompoknya Robotak. Namun tubuh mereka malah tertukar. Di hutan Robotak dan kawan-kawan masih berjalan ke arah rumah itu. Robotak kaget melihat bayangan bola api di depannya. Mereka semua pun terkaget ketika sejenis hantu muncul di depannya. Mereka semua pun ketakutan, namun tidak dengan kota yang menantang hantu itu. Baju hantu itu tersangkut dan terlepas, maka ketahuanlah sosok di dalam hantu itu adalah Darkrow. Thorabald dan Kabados juga langsung keluar karena rencana mereka sudah ketahuan. Thorabald berubah ke wujud super, disusul dengan para robot kelompoknya Robotak. Dan pertarungan di dalam hutan pun dengan nuansa mistis pun tak dapat dihindari. Singkat cerita, Mok Laki dapat mengalahkan Kabados dengan kekuatan spesialnya. Begitupun Kamerok yang mampu memojokkan Darkrow. Sehingga sampailah pertarungan akhir, Thorabald melawan Robotak. Pertarungan sangat sengit dan dramatis, sampai Kakeru kembali mengisi daya Robotak dengan Wonderfruit. Meski begitu, Thorabald masih cukup kuat. Robotak tak dapat mengimbanginya tanpa lantul. Suatu ketika suara aneh muncul kembali dari dalam rumah. Kota yang sudah dimabuk kepayang karena Susan mendekati rumah itu. Begitupun Thorabald yang datang menyandra Susan.
Robotag kembali bangkit dan ingin melawannya kembali. Kota yang tak mau melihat gadis yang ia sukai tertindas langsung maju untuk melawan Thorabald. Gadis itu berhasil kabur ke dalam rumah. Thorabald menembakkan laser canggihnya hingga rumah itu terbakar. Robotag dan kawan-kawan mencoba masuk untuk menyelamatkan Susan. Sementara Thorabald langsung pergi bersama Darkrow dan Kabados. Para robot mengeluarkan senjata canggih pemadam apinya dan berhasil menghentikan kebakaran. Mereka menyelamatkan Susan yang berterima kasih kepada kelompok itu. Ucapan terima kasihnya membuat mawar yang layu pun mekar kembali di setiap sudut rumah. Sebagai hadiah perpisahan, Susan memberikan setangkai mawar merah merona kepada kota. Yang artinya itu Susan akan pergi dan tidak akan kembali lagi. Dikarenakan mawarnya sudah kembali seperti semula, Susan pun berpamitan kepada mereka untuk kembali ke alamnya. Di saat itu juga muncul sinar dari langit yang mengantarkan buku Shubidubet untuk teka-teki selanjutnya. Pesan yang dapat diambil di episode kali ini adalah meskipun lawan cukup kuat, dengan banyak berlatih maka kita akan dapat mengimbanginya. Ini diperlihatkan ketika Robotag bertarung dengan Thorabald yang sudah hampir mampu mengimbanginya meski tanpa lantul. Secara dari awal mereka bertemu Robotag kalah telak dari Thorabald. Sampai jumpa di episode selanjutnya.